Guys, beberapa hari lalu gue ngebikin Q&A di Instagram gue. Jadi pertanyaannya adalah buat kamu yang pengen tahu atau pengen nanya seputaran sneakers, gue mungkin bisa ngejawab di video kali ini. And sebelum itu, welcome back to my channel. It's Mikir Haikal. Gue di hot sama kalau review masih yang So, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sepatu brand lokal terbaik. Kalau menurut gue ya, sekarang salah satu sepatu, mungkin gue ngasih tiga opsi. Salah satunya ada Calvert yang pernah gue review beberapa minggu yang lalu. Calvert mungkin salah satunya. Terus gue juga interest banget nih, gue belum pernah nyobain, tapi kayaknya Kanki Sportstyle salah satu yang keren juga nih. Dan yang ketiga menurut gue ada Brodo ya, sepatu Brodo, salah satu sepatu atau ya mereka punya the whole apparel, mereka punya pantofel juga atau mungkin leather, tapi mereka juga punya sneakers. Jadi itu dia top 3 rekomendasi menurut gua. Satu lagi deh, ini ada upcoming juga namanya Footwear Emba. Top banget tuh. Oke, kita lanjut ya. Rekomendasi beli sepatu di mana ya? Nah, kalau gua sih ngerekomendasiin beli sepatu itu lebih bagus ya belinya langsung di retailer. Baik itu ada JD Sports, ada Foot Locker, terus ada Atmos juga, ada Invincible, ada apa lagi ya? Sick Official. Banyak sih retailer-retailer. Terus juga kalau misalkan sepatu-sepatu basket tuh ada kayak Hoops Point, Hoops Indonesia. Nah mungkin di sekitar itu, brand-brand itu, retailer-retailer itu udah cukup. Yang pertama pastinya original, terus juga mungkin harganya ya harga retail gitu. Kalau misalkan lu belinya kayak di Kick Avenue, itu mungkin ya artikel-artikel bakal lebih banyak, tapi biasanya itu dijual dengan harga resell. So, keep that in mind. Nah, rekomendasi merek lokal yang value for money dong. Oke, value for money menurut gua rata-rata brand lokal sekarang masih value for money sih. Maksudnya nggak yang terlalu tinggi banget harganya. Apalagi kayak brand-brand yang gua sebutin tadi kayak Kanki masih mungkin 300-an, atau kayak Hidden Heritage juga masih mungkin sekitaran 300-400 ya. Footwear Emba juga salah satunya, Brodo juga ya masih sangat value for money sih. Kualitasnya menurut gua ya mirip-mirip ya di sekitaran range itu. Mungkin juga ada Patrobas kali ya. Patrobas juga salah satu yang keren sih menurut gua. Tapi ya siluetnya yang sekarang ini ya, yang sekarang gua lihat itu ya vulcanize doang sih, belum ada yang siluet yang lain-lain gitu, siluet yang aneh-aneh gitu. So ya, itu dia mungkin beberapa rekomendasinya. Sepatu ternyaman tapi kece. Nah, terms nyaman ini perlu didefinisiin lagi nih. Kalau misalkan maksudnya nyaman overall buat jalan-jalan atau buat dipakai seharian, gue punya beberapa rekomendasi. Contohnya kayak Asics, ada Asics Gel Kayano, ada Asics Gel NYC, atau mungkin New Balance 2002R, 1906R. Menurut gue itu salah satu apa ya, siluet atau sepatu yang nyaman tapi tetap kece. Maksud kece di sini adalah simply ya lu bisa pakai ini buat nongkrong, buat ke coffee shop, dan ya buat hangout sore gitu. Nah, kalau misalkan nyaman in terms of sports, beberapa rekomendasi gua mungkin kayak Nike Invisible Run, itu salah satu sepatu yang ternyaman juga, tapi jenisnya itu max cushion, jadi emang bener-bener pillowy feel-nya, terus bener-bener bouncy gitu. Mungkin itu salah satunya. Terus juga ada Ultra Boost, udah sangat mainstream ya, kalau kita tahu Ultra Boost itu salah satu sepatu ternyaman gitu. Itu dia. Sepatu ternyaman tapi kece menurut gue yang itu tadi. Again, ada pertanyaan lagi nih, rekomendasi sepatu cocok buat style Y2K, Kak. Nah, kalau kita ngomongin Y2K biasanya open mesh dengan silvery material ya. Silvery material tuh kayak ya 1906R atau ya Gel Kayano ya. Gel Kayano 14 itu salah satunya yang paling top of mind mungkin ya dari sepatu Y2K. Menurut gue itu sih rekomendasinya. Ada GT2160 juga. Selain itu, ada salah satu nih yang underrated, yang gak banyak orang ngomongin, yaitu Nike P5000. Ya, P5000 itu salah satu colorway itu ada yang pakai silvery material juga. Gue cukup suka sih, kalau menurut gue ini lebih keren malah dari Vomero 5. So, mungkin itu dia untuk nunjukin style Y2K yang dimana sekarang tahun 2023 bener-bener jadi tahunnya Y2K kali ya, stylingnya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bang, sepatu impian atau grailnya apa? Sepatu impian atau grail? Sebenarnya ada. Gue dari dulu tuh pengen banget Jordan 1 85 Chicago ya. Ya, itu mimpi sih mungkin ya. Karena harganya sangat
Gila. Tapi selain itu ada beberapa wishlist gue juga yang masih belum kedapatan, masih belum bisa gue reach. Itu tuh salah satunya adalah Air Fear of God yang OG colorway, yang oatmeal ya kalau nggak salah namanya. Itu sih yang kayaknya keren banget menurut gue. Terus selain itu, gue dulu pernah mimpiin buat dapetin Wave Runner 700 ini. Tapi ya di tahun 2021 udah kecentang sih listnya. Jadi ya seingat gue itu doang. Ada Jordan 1, 85, Chicago. Dan yang kedua ada Air Fear of God itu. Kita lanjut ya. Best purchase so far. Nah, kalau ngomongin best purchase, tahun ini gue ngekop J-Lite 3. J-Lite 3 yang kolaborasi bersama COS. Itu kebetulan banget gue dapat diskon 500.000. Dengan tadinya harga retailnya itu 2,5. Tapi gue bisa dapat diskon jadi 199 atau 2 juta. Jadi menurut gue itu adalah best purchase. Sorry nggak bisa gue tunjukin di sini. Karena barangnya masih di somewhere else. So itu dia best purchase di tahun 2023. Sneaker of the year. Wah, kalau pertanyaannya sneaker of the year, kayaknya gua harus bikin list nih. Karena ada beberapa, sebenarnya banyak banget sneakers di tahun ini yang masuk nominasi sneaker of the year. Kayaknya jawaban yang satu ini bakal gue jawab di video tersendiri deh. So, itu dia beberapa pertanyaan yang masuk tentang sneakersan, persepatuan. Hope you like it. Kalau kamu punya pertanyaan, jangan lupa komen di kolom komentar. Subscribe channel ini. Semoga bakal banyak konten-konten menarik berikutnya. And yeah, thanks for watching. I will see you in the next video. Bye.